Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya Komang Doni Kurniawan sebagai pembicara pertama hari ini untuk memberikan sebuah argumentasi terkait dengan mosi yang kita perdebatkan hari ini, yaitu pemerintah akan mengkriminalisasi gerakan atau kelompok anti vaksin. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus pandemi saat ini sudah menyebar dan juga menimbulkan banyak korban. Terkait dengan perdebatan mosi kali ini, marilah kita terlebih dahulu mendefinisikan apa makna dari mengkriminalisasi tersebut. Berdasarkan sumber dari detik.com mengatakan bahwa mengkriminalisasi adalah suatu mekanisme atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk membuat suatu mekanisme hukum di mana hal apa saja yang sebelumnya tidak diatur oleh hukum tapi dipandang meresahkan dan juga membahayakan hari ini kemudian diperbaiki dan juga disiapkan untuk menjadi sebuah hukum melalui mekanisme pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan definisi tersebutlah marilah kita bergerak pada argumentasi berikutnya. Mengkriminalisasi gerakan anti vaksin dan juga kelompok anti vaksin memang harus dan seyogyanya dilakukan. Kami dari pemerintah mengatakan hal tersebut berdasarkan atas fakta-fakta di lapangan bahwasannya dewasa ini kasus pandemi COVID-19 semakin meningkat. Terbukti data dari detik.com juga mengatakan bahwa kasus hari ini mencapai 19.248 korban dan ini merupakan satu angka yang besar. Dewan Juri yang terhormat melihat angka tersebut, perlulah kita seyogyanya untuk melakukan satu antisipasi yang salah satunya bisa dilakukan melalui vaksin. Nah, vaksin hari ini sudah muncul dan juga sudah datang ke Indonesia dan juga sudah dipesan oleh pemerintah berdasarkan anggaran sebesar 134 triliun berdasarkan data dari DPR RI. Nah, Dewan Juri yang terhormat melihat kondisi tersebut, ternyata berdasarkan survei yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah yang dikemukakan oleh jubir dari anggota vaksinasi mengatakan bahwa sebesar 16-40% masyarakat menolak terhadap hadirnya vaksinasi tersebut ini. Dan melihat kondisi tersebut dipandang perlu untuk membuat satu aturan atau mekanisme baru untuk mengatur hal tersebut, mengingat salah satu adegium hukum yang terkenal adalah solus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka berpegang atas asas tersebut penting untuk kita membuat suatu mekanisme hukum atau mengkriminalisasi gerakan-gerakan anti vaksin, mengingat korban saat ini semakin tinggi dan juga dampak yang ditimbulkan semakin besar. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari juga di belahan dunia sana seperti Inggris dan juga Afrika, seperti seperti India dan juga Afrika, itu muncul varian baru akibat adanya COVID-19 ini. Melihat tersebut tentu hal ini sangat berbahaya. Melihat juga pemerintah sudah mengeluarkan satu undang-undang berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang merupakan satu ancaman bagi bangsa kita karena pandemi itu bersifat merugikan dan juga mengancam keselamatan rakyat. Maka dari itu pemerintah saat ini berposisi untuk berada di garda terdepan, melindungi dan juga menjaga keselamatan rakyat. Hari ini Dewan Juri yang terhormat dan juga kawan-kawan semua, vaksin sudah tiba di Indonesia dan juga sudah menjadi barang yang ada di Indonesia. Tentu hal ini harus dijaga dan juga harus dikawal hingga disalurkan. Nah, melihat survei yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, tentu ini harus segera ditangani Dewan Juri yang terhormat. Saya yakin, pemerintah yakin bahwasannya apa yang menjadi argumentasi dari pemerintah itu sudah berdasar bahwasannya vaksin yang diberikan kepada masyarakat melalui vaksinasi COVID-19 ini sudah memenuhi regulasi dan juga melewati tahapan-tahapan yang tentunya kami yakini tidak akan merugikan masyarakat dan berdasarkan uji ilmiah yang tentunya mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang tertinggi dan juga kesehatan masyarakat. Ada 3 tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme vaksin ini, yaitu melalui uji klinis dari BPOM, kemudian juga sudah diakui sudah diberikan sertifikat halal melalui MUI, dan juga tentunya hal ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan izin terkait dengan emergency use authorizations atau kewenangan pemerintah untuk memberikan wewenang menyalurkan vaksin. Atas dasar tersebut saya yakin bahwasanya masyarakat yang menolak untuk divaksin ini dikarenakan ada beberapa hal. Salah satunya adalah penerimaan berita bohong atau hoax yang terus menyebar di masyarakat. Kerap kali kita temukan masyarakat terbius atas masukan-masukan atau berita-berita bohong yang
meletakkan vaksin sebagai satu alat konspirasi, suatu hal yang dijadikan suatu bisnis dan lain sebagainya. Padahal Dewan Juri yang terhormat, secara ilmiah vaksinasi dan juga COVID-19 telah diuji dan nyata adanya. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pemerintah sangat menyetujui mosi kali ini. Kita perlu menyediakan aturan, kita perlu menyiapkan satu mekanisme untuk menjaga keselamatan rakyat melalui pengawalan vaksinasi yang segera dilakukan. Karena ini juga meletakkan pada target pemerintah sendiri yang menginginkan bahwasannya target pemerintah untuk memenuhi kuota vaksin sebesar 134 juta penduduk, dan hal ini angka yang sangat besar dan tentunya membutuhkan satu aturan untuk mengawasinya. Berikutnya setelah peraturan yang dibuat ini tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan mempertimbangkan keselamatan rakyat. Hal yang pertama harus dilakukan adalah tentunya pada saat pembuatan ini kita harus mempertimbangkan penyosialisasian terkait dengan aturan yang akan dibuat pemerintah ini. Tentunya juga pendekatan persuasif menjadi hal yang utama yang harus dilakukan terkait dengan vaksinasi tersebut. Saya yakin, pemerintah yakin bahwasannya masyarakat di luar sana menolak adanya vaksin karena menerima berita bohong dan kurang paham akan apa yang terjadi, dampak dan juga manfaat yang dimiliki oleh vaksinasi itu sendiri. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan solusi bahwa aturan atau mengkriminalisasi terhadap gerakan anti vaksin ini sangat diperlukan dan harus segera direalisasikan, dan tentunya dalam penerapannya kita harus berpegang teguh pada penyosialisasian dan juga langkah persuasif yang tentunya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga gejolak atau pertentangan di masyarakat tidak terjadi. Karena bahwasannya saya yakin masyarakat yang menolak anti vaksin ini adalah orang yang tentunya tidak paham betul terkait dengan informasi yang disampaikan, sehingga penting untuk langkah yang dilakukan pemerintah yang pertama adalah tentunya membuat aturan ini dan menyosialisasikannya sedekat mungkin hingga ke akar-akar masyarakat di bawah. Demikian Dewan Juri yang terhormat, saya yakin sekali lagi bahwa saya mendukung mosi kali ini, yaitu tentang mengkriminalisasi gerakan atau anggota yang menolak vaksin. Terima kasih.